Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Jonita dalam acara dan program Warta Karir. Bersama saya saat ini sudah biasa dengan pakarnya ya. Pakar dari Gensi, kalau cari kerja carinya ya, kita bisa minta bantuan, advice atau macam-macam ke Mbak Fitri. Saya sapa dulu ya. Halo Mbak Fitri. Halo Mbak Nunung. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari gini siang-siang saya undang ke sini untuk sama-sama ngerasain nih Mbak. Jadi banyak kabar bahwa gelombang PHK itu bukan cuman dialami oleh gen di atas Gen Z ya, maksudnya gen milenial, Gen X atau Gen Y, bahkan baby boomer sekalipun. Sedihnya, parahnya, semakin akhir tahun juga banyak gelombang PHK yang dialami oleh Gen Z gitu loh Mbak. Ini tuh kenapa akhirnya saya undang Mbak Fitri? Karena dari kemarin tuh banyak banget yang Mbak, aku di PHK. Aduh kok kayaknya sedih banget, umurnya tuh masih sekitar ya baru-baru mulai kerja dan baru mulai cari pengalaman. Nah, kalau ketika kita dihantam atau ditawarkan untuk pemutusan hubungan kerja, sebenarnya mental apa sih yang harus kita siapkan Mbak? Silakan. Oke, ya jadi memang ini menurut pengamatan saya gitu ya. Mungkin setelah COVID atau bahkan start dari COVID pandemi itu PHK itu jadi kayak bukan tren ya, tapi maksudnya orang jadi terbiasa gitu dengan kayak biasa. Padahal kalau zaman dulu itu kan di PHK itu kayak jarang terjadi dan sesuatu yang aduh kalau nggak parah-parah banget nggak mungkin lah gitu ya kayak sih Mbak, ya kan? Nah, ya, barangkali memang kondisi ekonominya belum stabil ya seperti sebelum pandemi gitu, sehingga ini kemudian banyak barang terjadi. Itu pertama. Yang kedua barangkali punten kalau saya salah, ada hubungannya juga dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian berubah jadi Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kalau dulu kan kontrak itu cuma dilimit kalau nggak salah sampai maksimal 2 tahun kalau saya nggak salah. Kemudian perpanjangan juga cuma boleh 1 kali. Kalau sekarang kan bisa 5 tahun. Dan itu kontraknya bisa berkali-kali, sepanjang itu memang maksimal 5 tahun gitu, kayak gitu. Jadi lebih mudah. Terus kemudian juga barangkali secara kompensasi kan juga nggak terlalu besar Mbak Ari, nggak kayak dulu zaman Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi barangkali itu juga yang membuat perusahaan berani gitu, dan berani melakukan terminasi, terus kemudian juga akhirnya memilih untuk karyawan statusnya dikontrak aja gitu, nggak permanen seperti dulu gitu. Mungkin itu jadi salah satu ini juga penyebab juga. Kemudian barangkali maraknya startup juga jadi salah satu faktor juga. Jadi kan ya boleh dibilang kalau perusahaan startup itu kan memang rentan ya, karena kan boleh dibilang tidak se-sustain atau se-established perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu, sehingga secara mungkin permodalan dan lain sebagainya juga nggak mumpuni perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi gelombang PHK-nya itu jadi kayak masif banget. Kayak yang mungkin mengagetkan kita adalah terakhir itu Shopee ya, yang gelombangnya juga besar. Yang karena baru malah Sritek Mbak. Sritek juga ya, gitu kan. Itu kan perusahaan yang udah puluhan tahun dan dia pernah mendunia merek itu. Sekarang dia harus memberlakukan seperti itu juga ke karyawannya. Belakangan malah gelombang PHK juga ada di perusahaan-perusahaan atau industri padat karya kayak di pabrik-pabrik gitu kan, yang sekali PHK tuh bisa ribuan gitu. Sritek, kemudian Bata ya kan, sebelum ini juga kita dengar juga ada gelombang PHK gitu. Bahkan di luar juga ada Google dan lain sebagainya juga itu PHK juga gitu. Jadi memang kalau tadi bicara mental, sebetulnya dengan kondisi yang kayak gini memang kita harus selalu siap gitu di semua generasi gitu, mau generasi yang tadi Mbak Ari sebut baby boomers, Gen X, Gen Y, pokoknya semua yang masih produktif, yang masih ada di industri, mau nggak mau harus mempersiapkan diri gitu untuk itu. Bisa jadi karena kita nggak tahu nih sekarang kriterianya sebenarnya seperti apa. Kalau dulu kan PHK mungkin bisa dibilang cuma karena misalnya kita melakukan tindakan kriminal atau indisipliner gitu. Kalau sekarang tuh beneran kita nggak ngerti apa penyebabnya, tiba-tiba kalau memang sesuai aturan dikasih tahunya mungkin 14 hari sebelumnya sesuai aturan. Tapi ada juga barangkali yang tiba-tiba dipanggil dan besoknya udah nggak boleh ngantor lagi. Nah, itu yang banyak terjadi juga saat ini. Betul. Nah, memang mungkin menurut saya harus ada sosialisasi juga mengenai
jalur-jalur komunikasi mengenai hal ini sehingga karyawan-karyawan yang merasa dirugikan dengan apa ya pola terminasi tadi saya sebutin, hari ini dibilang di terminate, besok nggak boleh ngantor lagi, itu jadi tahu gue harus kemana sih mengadukan hal ini atau konsultasi mengenai hal ini. Ada nggak sih Mbak perlindungannya kalau konsumen kan ada YLKI ya, tapi kalau pekerja ini ada serikat buruh, tapi kan nggak banyak apa ya, nggak ya mungkin teman-teman yang Gen Z sekalipun juga nggak familiar dengan serikat buruh ini gitu loh. Menyuarakan apa juga ya, saat ini yang paling kita sering dengar adalah peningkatan upah gitu yang terjadi pada hari ini, yang mereka akan demo pada saat ini tuh ya untuk itu gitu. Tapi kan di luar itu banyak yang nggak tahu. Iya ya benar juga yang Mbak Fitri bilang, harus kemana sih, harus apa dulu nih, apakah harus langsung terima atau kita boleh cerna dulu kontrak pemutusan hubungannya atau gimana Mbak menurut Mbak? Nah sebenarnya kan itu diatur undang-undang sebetulnya kan, kayak misalnya kalau misalnya statusnya kontrak gitu ya, ada aturannya kayak misalnya berapa hari sebelumnya sudah harus dikasih tahu gitu. Itu untuk kasih waktu lah buat si karyawan ini mungkin mencerna dulu, mempersiapkan diri dulu untuk barangkali cari kerja yang lain. Terus barangkali kalau ada yang harus disiapkan handover pekerjaan barangkali, itu kan juga kasih waktu juga ke perusahaan untuk bisa cari pengganti gitu. Nah sebetulnya kalau zaman dulu di undang-undang yang dulu itu ada tahapannya Mbak Ari. Jadi kalau misalnya kita di PHK oleh perusahaan gitu ya, itu kita bisa ngaduin ke, jadi kita ada tahapannya dulu nih, diskusi gitu dulu antar perusahaan bipartit, kemudian kalau nggak ketemu tripartit, baru kemudian kita bawa ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial gitu. Jadi sampai ke level itu. Cuma memang makan waktu. Biasanya karyawan akhirnya mengalah karena memang akan makan waktu dan mungkin bahkan biaya, karena kan mungkin butuh didampingi pengacara dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau sekarang perusahaan di aturan Undang-Undang Cipta Kerja, mohon maaf kalau misalnya saya salah, yang saya baca itu nggak perlu ke PHI. Jadi kalau misalnya perusahaan memang mau PHK karyawannya, PHK aja gitu. Tinggal nanti dilaporkan ke Disnaker, karena buat karyawan korban PHK ini ada semacam tunjangan, saya lupa namanya KPJ atau apa gitu, atau PKJ gitu, yang berhak diterima oleh si karyawan yang kena PHK gitu. Jadi nggak ada aturan lagi kayak dulu gitu. Nah barangkali yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya memang di PHK oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan, ya lembaganya mungkin ke Disnaker yang paling tepat menurut saya, Dinas Ketenagakerjaan gitu ya Mbak, bisa konsultasi sama mereka apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya untuk dimediasi. Jadi Mbak, kalau misalnya kita tiba-tiba dipanggil gitu ya, itu kita boleh ya sebenarnya, berhak ya, kayak kita tuh harus, Bu boleh nggak sih kalau misalnya saya mungkin berdiskusi dulu dengan keluarga gitu loh, atau mungkin baca dulu kontrak pemutusan kerja seperti apa, itu hak kita nggak sih Mbak sebagai karyawan? Iya benar-benar. Nah cuma kan masalahnya banyak perusahaan yang bilang nggak bisa, ini harus kamu tanda tangani segera, itu gimana Mbak? Nah jadi kalau memang ada teman-teman yang mengalami apa yang tadi disampaikan Mbak Ari, dipanggil oleh HR, kemudian langsung sodorin surat pemutusan hubungan kerja yang tiba-tiba gitu tiba-tiba, yang menurut saya yang perlu dipertanyakan pertama kali adalah penyebabnya apa gitu. Perlu tahu alasannya. Iya, alasannya apa? Utamanya betul. Gitu ya, Mbak? Apakah karena perusahaan kondisi finansialnya sedang tidak baik-baik saja? Tentu yang akan menjadi concern atau perhatian adalah kalau misalnya kemudian penyebabnya adalah mengenai kinerja. Kan karyawan perlu tahu nih sebenarnya kinerja dia yang mana yang kemudian dianggap jadi justifikasi untuk perusahaan terminasi. Itu pertama. Karyawan berhak dapat jawaban atas itu gitu, dan HR harus siap dengan jawabannya gitu. Makanya menurut saya kadang-kadang nih HR tuh cuma jadi eksekutor gitu, diminta sama atasan yang bersangkutan gitu ya Mbak? Atasan bersangkutan untuk PHK gitu. Nah HR ini juga harus menyiapkan jawaban, harus cari juga informasi. Kalau memang ternyata misalnya sesuatu yang sifatnya konfidensial, tetap harus disampaikan, tapi mungkin dibungkus secara diplomatis supaya yang confidential ini nggak bocor lah ke mana-mana misalnya gitu. Tapi tetap hak karyawan itu harus dikasih tahu. Supaya kenapa? Saya tuh selalu dulu saya sama bos saya punya keinginan orang yang resign dari perusahaan atau di PHK dari perusahaan itu jadi ambasadornya perusahaan gitu. Jadi akan ngomong baik-baik nih soal perusahaan. Jadi termasuk brandingnya gitu ya Mbak ya. Walaupun gue di PHK tapi perusahaan treat gue baik-baik kok gitu. Mereka panggil ke saya, kasih tahu saya
Dan bahkan kalau memang HR-nya baik hati kasih referensi gitu. Saya lihat di sini ada lagi buka lowongan besar-besar, mungkin kamu bisa ke sana kayak gitu. Itu kan akan jadi kasih kesan yang baik ya gitu. Nah sekali lagi kalaupun kemudian disodorin, yang pasti harus diperhatikan adalah soal hitungan kompensasinya udah sesuai nggak sama perundang-undangan dan lain sebagainya gitu. Makanya teman-teman kalau memang mungkin ini salah satu tips juga buat kita, bukan berekspektasi kita mau di PHK ya, tapi paling nggak membekali kita dengan pengetahuan. Siap mental lah gitu ya Mbak, minimal itu dulu betul. Ya. Nyiapin pengetahuan mengenai undang-undang ketenagakerjaan nih, kalau nanti di PHK tuh hitungannya seperti apa aja yang jadi hak saya, kayak gitu-gitu. Itu bisa diklik di link apa gitu? Itu banyak di mana, cari aja undang-undang ketenagakerjaan. Cari tahu dulu ya. Dan tadi juga sebenarnya ada Mbak Fitri tuh selipin sedikit tips untuk teman-teman yang bekerja di HR, bagaimana misalnya kalau harus terpaksa ya Mbak menyampaikan, itu kan hal yang nggak enak sebenarnya buat orang HR ya. Enak banget. Terpaksa menyampaikan ke teman-teman yang mungkin kan teman sendiri, seringnya juga gitu kan, teman sendiri yang juga karyawan dari divisi lain yang dia harus di-cut atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Tadi Mbak Fit juga kasih garis bawah bahwa tanyain dulu ke atasannya yang bersangkutan alasan utamanya gitu ya. Betul. Karena itu menjadi dasar dia untuk benar-benar dia menyiapin mental, karena itu dipanggil HR itu sebenarnya deg-degan loh Mbak. Pasti. Gitu loh. Dan ini juga cuma bilang, yuk makan siang. Aduh, makan siang kenapa nih? Gitu. Kalau ada yang ngajak HR beda ya rasanya. Kan banyak biasanya itu kalau teman-teman HR itu mainnya sama HR aja. Nggak main sama divisi marketing dan sebagainya. Nggak mau temen, enggak deh. Tapi biasanya gitu Mbak. Jadi kalau misalnya ada nih ya, teman karyawan dari divisi lain, terus kemudian bisa nggak kita ngobrol, apa nih gitu loh, kayaknya udah yang pasti. Ada apa nih gitu kan, something, walaupun mungkin sekadar enggak, kalau kan gue cuma mau jajan gitu misalnya Mbak, cuma kan deg-degannya gitu loh, kayak gitu loh. Baik Mbak, ada lagi nggak sih Mbak tips buat teman-teman di HR supaya nggak dicurigain lah sama teman-teman karyawan dari divisi lain? Mereka tuh harus bersikap apa sih, karena mereka kan juga serba salah. Gue tuh juga sebenarnya pengen temenan sama lo kayak biasa, tapi kenapa lo pada takut atau pada nggak mau, jadi kayak akhirnya jadi judes dan sebagainya gitu. Gimana Mbak? Silakan. Saya nggak tahu sih ya, balik lagi ke karakter ya, tapi nggak juga ya sih ya, kesannya di mana-mana soalnya sama ya, tuh kayak gitu. hampir mirip. Karena saya punya pengalaman waktu sih, di mana aja tuh saya selalu jadi HR yang boleh dibilang kalau bahasa anak-anak TV dulu, saya HR yang populer katanya, karena senang keliling gitu. Tapi betul apa yang disampaikan Mbak Ari tadi, saya pernah sekali waktu datang pagi-pagi ke ruangan produksi gitu ya, anak-anak produksi pada buru-buru pada bangun karena disidak Mbak Fitri katanya gitu. Padahal enggak, saya tuh benar cuma pengen main, pengen tahu lo tuh kalau seberapa kalian harus spend waktu di kantor sih sampai lupa sama keluarga, lupa kesehatan gitu, karena memang mereka terus syutingnya sampai pagi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke HR-nya, konsep HR-nya mau kayak apa nih. Kalau tetap mau HR kayak dulu yang dianggap polisi, iya monggo dilanjutin aja. Tapi menurut saya kita harus jadi teman, karena kadang-kadang isu-isu yang yang krusial dari level bawah tuh justru informasinya lebih A1 gitu. Akurat deh Mbak, tepat jadi, dan betul. Udah pasti. Dan bukan dalam rangka kepo dan untuk bergosip, tapi untuk kemudian kita sampaikan ke manajemen bahwa ini sesuatu yang harus kita antisipasi misalnya gitu. Bukan soal mau kudeta perusahaan gitu, ada yang mau kudeta, enggak, tapi misalnya gini, ternyata teman-teman engagement levelnya rendah banget karena banyak omongan, mereka bilang ngapain gue spend waktu banyak-banyak di kantor gitu, toh kantor juga nggak pernah menghargai. Nah kadang-kadang kayak gitu kan nggak keluar kalau dipanggil HR gitu kan, berat gitu buat ngomongin, tapi kalau di obrolan sehari-hari kita berteman sama mereka, kita bisa dengerin, berarti ini ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Jadi HR yang berteman tapi juga tetap harus jaga, karena kan banyak hal-hal yang sifatnya confidential di HR yang nggak boleh nggak boleh di-share gitu. Tapi menurut saya kalau dalam rangka kita membentuk culture perusahaan yang dimau sama manajemen, kan kita jembatannya nih HR nih. Ya kitanya harus mau berteman sama divisi lain, karyawan lain.
Nah yang sebel lagi misalnya kalau udah urusan let's say misalnya bonus-bonusan gitu ya. HR dikejar-kejar banget tuh kata HR-nya gini, gue juga mau bonus kali juga karyawan. Itu yang kadang-kadang suka lupa gitu. Itu Mbak, kadang-kadang kayak curhatan dari teman-teman HR sendiri itu bilang, gue pun juga sama kayak kalian deg-degan juga, gue juga nggak luput dari PHK dan sebagainya gitu loh. Cuma kan ya teman-teman itu kalau divisi lain ya Mbak terutama ya banyak nih Mbak, memang tidak semua tapi rata-rata itu ya banyak juga yang mengalami kalau misalnya ada teman HR datang atau lewat, gila ada spy nih gitu langsung gitu. Ada polisi gitu. Gila ada spy nih gitu kan gitu. Jadi akhirnya ya udahlah kita jadi mungkin agak terbatas berkomunikasi ya kayak seperlunya aja. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu gitu kan Mbak ya. Nah menurut aku kalau kita berteman tadi yang aku bilang barangkali ada hal-hal yang mereka nggak berani sampein ke manajemen. Kan corongnya HR nih. Jadi kalau kita dirasa sebagai HR yang bisa diajak ngobrol, mungkin mereka bisa nyampeinnya lewat kita ke atasan kita di HR, nanti HR head yang kemudian ngomong sama manajemen, ternyata ada keresahan di karyawan seperti ini, kayak gitu. Jadi intinya komunikasi sama kerendahan hatinya teman-teman di HR aja ya. Iya, jadi kenapa HR harus merasa lebih tinggi dari yang lain? Iya, mungkin itu enggak Mbak, cuma mungkin ya mereka karena merasa penolakan gitu ya, merasa dapat ditolak. Jadi mungkin itu harus mental baja dulu lah, lo kesampingkan itu dulu, kalaupun memang gestur mereka menunjukkan bahwa kok kayaknya kayak gue ditolak, tapi mungkin harus dikesampingkan dulu, nyemplung aja dulu, masuk aja dulu gitu nggak sih Mbak? Harusnya ya kan? Kayak misalnya bawain apa kek, gorengan kek, atau es kopi gitu kan, pasti mereka juga akhirnya kan akan menilai, masa iya orang udah baik nggak akan kita terima, kan nggak juga gitu ya, gitu kan ya Mbak ya. Kayak ada teman satu SR kita tuh yang agak rajin sih datengin bos saya gitu kan, terus tiba-tiba bawa gorengan gitu kan, tiba-tiba dipeluk gitu loh Mbak, gitu loh. Nah itu jadi akhirnya jadi deket sama kita semua, dan kita malah suka cari, si Mas ini kemana ya, kok nggak pernah gitu loh, karena dia bisa ngeblend sama temen, naik motor bareng gitu, malah kayak gitu gitu loh Mbak. Gitu di tempat kerja pasti misalnya nih saya kan backgroundnya banyak rekrutmen kan, jadi gue mau ke manajer IT nih, mau ngomongin kandidatnya gitu. Nah tapi nggak cuma sekedar ke manajer IT, datang ke timnya, lo lagi ngapain sih? Oh lo ngerjainnya kayak gini ya gitu. Terus lewat mana keliling lagi, berhenti ngobrol gitu aja, nggak perlu yang kemudian ngobrol intens lama, tapi sesekali datang bener bawain apa segala macam itu jadi lumayan, bonding time sendiri ya nggak sih Mbak? Bener. Gitu ya. Itu teman-teman HR punya catatan nih, kayak udah dikasih contoh loh sama Mbak Fitri tadi ya. Bonding time sendiri ya. Jangan sayang-sayang lah ya, karena sesuatu hal yang baik itu akan kita dapatkan kalau kita mau sedikit ada effort gitu ya Mbak ya. Ada effort. Nah itu pasti dihargai lah ya. Gitu ya Mbak. Oke, itu teman HR. Nah sekarang tadi teman divisi lain juga, ketika dia akhirnya menandatangani nih Mbak, gitu kan. Itu kan pasti ada jeda waktu untuk yang tadi Mbak Fitri bilang mungkin sekitar 2 minggu atau sebulan gitu kan ya, untuk sampai dia harus mengakhiri di tempatnya dia bekerja. Nah dari jeda waktu itu apakah boleh dia nggak usah masuk sama sekali lagi, atau sebaiknya ya udahlah tetap masuk, tetap bergaul dan berkomunikasi dengan teman-teman di kantornya, atau gimana sarannya Mbak Fitri? Itu tergantung. Karena banyak yang bingung Mbak ternyata. Gitu loh. Jadi gue tanda tangan kontrak pemutusan nih, terus waktu gue 1 bulan. Menurut lo kira-kira gue harus masuk gak sih? Aduh gue nggak tahu kan gitu loh. Nah itu banyak yang bingung Mbak, serius banyak yang bingung gitu. Menurut Mbak Fitri gimana? Menurut aku sih selama nggak ada, karena gini, ada misalnya nih ya, contoh ya, kalau ada utangan kerjaan mungkin ya? Yang di utangan kerjaan, jadi tetap harus masuk. Atau udahlah kamu di rumah aja, handovernya bisa lewat di remote, bisa lewat email, apa segala macam juga nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung kesepakatan. Tapi ada yang memang kemudian dilarang masuk, misalnya terkait confidentiality. Ini kan orang udah mau di PHK nih, takutnya nanti dia dendam apa gimana, datanya jadi bocor. Mendingan dia nggak usah ke kantor, tapi gajinya tetap dihitung full sampai akhir masa kontraknya. Ada yang kayak gitu juga. Tapi menurut saya selama nggak ada larang dari HR, masuk aja gitu. Gitu ya? Nah, cuman kan gitu Mbak, mentalnya ini loh. Pasti kan mungkin dia merasa teman-temannya udah tahu nih. Padahal kan kita sebenarnya jadi teman-temannya tuh juga nggak tahu. Serius Mbak, jadi kalau misalnya kayak saya gitu ya. Gini, non kan gue ini. Hah? Masa lo nggak tahu? Disangkanya kita pura-pura nggak. Kita sok nggak tahu. Itu padahal benar-benar nggak tahu. Nah, menurut Mbak Fitri tuh kayak gimana? Bagaimanakah teman-teman yang
baru saja mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja, kemudian ada jeda yang mungkin harus menyelesaikan sisa pekerjaan dia, handover, ataupun mungkin administrasi lainnya, atau mungkin sambil dikasih kesempatan, lu bolehlah daripada di rumah lu sambil cari kerja di sini aja, itu gimana? Cuma kan mental dia ya Mbak, mental dia untuk ngadepin teman-teman semua dia. Ada yang sanggup, ada yang nggak sanggup. Betul, banyak yang nggak sanggup. Mbak Fitri bisa saran nggak sih untuk mereka-mereka terutama yang tidak sanggup? Menurut saya kalau nggak sanggup, sampaikan aja ke atasan dan HR-nya. Misalnya gini, Bapak, Ibu, terutama ke atasan ya, karena kan atasan yang sehari-hari lihat dia gitu. Saya kayaknya nggak sanggup nih ke kantor karena harus ketemu sama teman-teman, menjelang saya akhir kontrak gitulah. Boleh nggak? Malas nerangin satu-satu gitu kali ya Mbak? Ada yang begitu juga ya Mbak? Ada. Boleh nggak saya kerja aja di rumah gitu, WFH gitu. Tapi kalau memang bosnya kemudian mengharuskan dia ke kantor, ya terpaksa harus ke kantor karena selama jeda waktu itu tetap dia kan statusnya sebagai karyawan gitu. Masih karyawan Mbak. Jadi didiskusikan sama atasannya. Menurut saya sih harusnya atasannya nggak punya alasan buat dia maksa tetap ke kantor ya, toh anyway orang ini udah mau pergi juga gitu. Iya, nah itu jarang terjadi Mbak. Jadi jarang ada yang mau discuss tiba-tiba kalau misalnya dia merasa marah nih, dia merasa gue kayaknya nggak punya salah apa, ya kabur aja gitu. Maksudnya udahlah gitu kan. Terus ya itu sambil menebar mungkin kalimat-kalimat yang kurang mengenakan mungkin ya Mbak gitu. Kemudian ada juga yang tapi banyak juga yang bingung, ini gue sebenarnya mesti masuk atau enggak ya, karena kalau untuk nyelesain kerjaan ya nggak harus masuk juga bisa kok gue gitu-gitu, kalau cuma handover aja dengan pengganti dan sebagainya gitu loh. Itu banyak sekali, dan ini ternyata teman-teman ya, ada tips dari Mbak Fitri, diskusikan dulu lah dengan atasan masing-masing jika memang mengalami hal tersebut. Kalau kuat mental atau siap, memang bisa berani, maksudnya siap mental untuk menghadapi teman-teman yang mungkin belum tahu dengan kondisi kita pada saat itu, ya dihadapi aja. Tapi kalau misalnya memang enggak, atasan pasti ngerti gitu ya Mbak ya? Iya, pesan dari saya adalah apapun yang menimpa kita nih sebagai karyawan, tetap jaga nama baik itu jadi sesuatu hal yang penting menurut saya gitu kan. Jaga nama baik pribadi tentunya. Pribadi, betul. Dan buat ya, teman-teman HR juga pesan saya, jangan cuma sekedar jadi eksekutor, tapi juga kita harus bijak, wise enough untuk bilang ke karyawan secara detail gitu, apa yang harus dilakukan setelah ini, persiapannya apa aja, kewajibannya apa aja. Misalnya jangan lupa handovernya, kemudian jangan lupa barang-barang inventaris kantor harus dikembalikan, kayak gitu-gitu loh, yang akhirnya nggak bikin si karyawan bingung gitu. Jadi baik dari pihak perusahaan ataupun baik dari karyawan, sama-sama harus jaga nama baik supaya kita kan nggak pernah tahu kita ketemu lagi kapan di situasi kayak apa, apakah akan kerja bareng lagi dan lain sebagainya. Gitu sih. Iya benar sih. Baik Sobat WK, itulah tadi obrolan saya dengan Mbak Fitri tentang bagaimana sih menghadapi gelombang PHK yang juga sudah mulai menyentuh kaum Gen Z ya. Nah tadi Mbak Fitri udah banyak kasih tips dan trik, dan juga bagaimana juga tadi terutama untuk HR ya, teman-teman HR juga kalau harus terpaksa menyampaikannya ke teman sendiri, terutama aduh kayaknya rasanya tuh kayak merasa bersalah nggak sih Mbak, kayak pengen gitu kan ya. Tapi ya harus dilakukan karena itu pekerjaan dia gitu kan. Nah itu Mbak Fitri juga sudah menyiapkan bekalnya harus kayak gimana. Baik, ketemu lagi nanti di episode selanjutnya dalam program Warta Karir. Saya Johanita Ari, pamit undur diri. Terima kasih.